Ya pemirsa, sampailah kita di segmen penghujung perbincangan kita di Berita Satu View mengenai ini kasus korupsi di Kementerian Agama, begitu Mas Budi. Dan ini kita lihat terkait politik. Kisruh kemarin di internal P3 juga mengemuka, apalagi ini terakhir adalah ditetapkan dari Ketua Umum juga sebagai tersangka. Ini bagaimana korelasinya dan masa depan dari P3, karir politik SDA sendiri seperti apa? Ya tentu saja kita melihat track record KPK umumnya kalau seseorang udah jadi tersangka, jarang sekali yang bisa lolos gitu ya. Artinya kalau kemudian Pak Surya Dharma Ali harus menghadapi persidangan, lalu dia kemudian harus menghadapi vonis dan segala macam, ya saya kira karir politiknya adalah bisa dikatakan selesai lah ya. Kita merujuk ke kemarin kasus Lutfi Hasan Ishak kasus Lutfi Hasan, ya barangkali setelah menjalani hukuman dia bisa keluar. Tapi kita bisa bayangkan waktu ketika itu kan umur Surya Dharma sudah berapa gitu. Apalagi tadi Mas Budi mengatakan politik adalah juga korelasinya dengan pencitraan. Iya, dan cepat sekali dinamika, apalagi di faksi-faksi di P3 kalau lihat kemarin ketika menentukan siapa yang harus didukung itu kan keras sekali kan. Ya. Ada faksi MI, ada faksi NU dan segala macam yang di situ preferensinya itu beragam gitu. Nah, ini kan kalau menteri dia secara aturan harus mundur ketika menjadi terdakwa. Kecuali dia mundur secara sukarela, saya mengatakan akan menghadapi proses hukum dan saya mundur sekarang juga, nah itu bisa dipercepat. Nah setelah itu saya kira di P3 akan ada proses politik yang terjadi, bagaimana mereka berusaha mengganti Surya Dharma Ali dan segala macam. Seperti juga PKS ketika Pak Lutfi Hasan dijadikan terdakwa, mundur dan kemudian harus ada penggantinya. Karena memang waktu itu kan menghadapi pemilihan. Nah sekarang sudah selesai pemilihan, ya mungkin ya prosesnya tidak secepat itu, tapi pasti akan ada ke arah sana lah gitu. Lalu bagaimana ini dengan wajah koalisi antara Gerindra dan juga P3 ini akan seperti apa begitu Mas? Ya ini pertarungan yang ya ini tidak terkait langsung saya kira, tetap yang figur utamanya kan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, lalu Pak Prabowo dengan Pak Hatta. Tapi sekali lagi saya bilang politik adalah citra. Jadi ketika satu partai anggota koalisi yang cukup besar di situ, ketuanya menjadi tersangka, ya akan paling tidak menjadi sasaran tembak dari lawan-lawan politiknya. Bagaimana ini kemudian mereka kelola, yaitu adalah satu PR besar bagi pasangan Prabowo Hatta kan gitu. Bagaimana ini kasus di isolasi gitu sehingga tidak terlalu berpengaruh bagi mereka. Nah ini terakhir Mas Budi, ini kedepannya seminggu ke depan apa yang akan diangkat oleh Tempo terkait pemberitaan di media massa? Ya kita masih berkaitan dengan pemilu. Kita akan bicara apa mendapat apa. Jadi kan ini koalisi ini kan hitung-hitungan bergening politik ya. Bergening politiknya seperti apa, partai ini dapat menteri berapa, lalu kemudian ini dapat berapa, lalu apa sih yang dikeluarkan oleh mereka dan segala macam itu yang akan kita terbitkan pada majalah Tempo pekan depan. Gitu. Dengan banyak sekali investigasi termasuk yang dana haji itu tentu saja. Korupsi di Kementerian Agama masih akan mengemuka begitu ya. Baik, terima kasih Mas Budi telah hadir di Berita Satu View. Demikian Berita Satu View kali ini, kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya sesaat lagi.